Halo teman-teman, selamat datang di channel Hunter Anime. Ya, setelah sekian waktu saya hiatus karena berbagai kesibukan, saya memutuskan untuk melanjutkan channel ini lagi. Kali ini saya akan membahas manga One Punch Man. Soalnya jika kita lihat dari algoritma YouTube, pasar anime itu lagi sepi sekali. Karena kualitas anime yang ditayangkan bukan anime yang hype seperti dulu. Mungkin dalam waktu dekat ini, Kimetsu no Yaiba yang baru akan tayang. Tapi anime bagus yang lain umumnya udah pada tamat semua. Jadi saya akan bahas OPM karena untuk meningkatin viewers. Oke, back to topic. Seperti yang kita ketahui bersama, Saitama itu luar biasa kuat. Tidak tanggung-tanggung, sampai detik ini belum ada satupun karakter di One Punch Man yang bisa mengalahkan Saitama. Bahkan melukainya saja tidak bisa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini yang lain berarti lemah semua? Enggak seperti itu. Jadi inti singkatnya adalah Saitama itu telah melepaskan limiternya sendiri. Apa itu? Di chapter 88, Dr. Janus menjelaskan pada Zombie Man bahwa tidak peduli usaha sekeras apapun yang dilakukan, setiap makhluk hidup punya batas tertentu pada pertumbuhannya. Terlalu banyak kekuatan yang dia miliki membuat makhluk hidup menjadi gila dan tak bisa menahan kekuatan itu. Untuk mencegah hal ini, Sang Pencipta memberikan batas pada pertumbuhan masing-masing makhluk hidup. Mereka yang mencapai batas dari pertumbuhannya, mereka tidak bisa meningkatkan kekuatannya sekeras apapun mereka mencoba. Karena kekuatannya sudah mentok. Namun dalam kasus tertentu, mungkin saja beberapa orang bisa melepas limiter mereka. Namun kalau menjadi monster, itu hanya terakhir kembali dengan limiter yang baru. Dalam kasus pahlawan, mereka dikaruniai kekuatan yang sangat besar, sanggup untuk mengalahkan para monster. Tapi perlu diingat bahwa mereka meningkatkan kekuatannya dengan latihan fisik tanpa ampun, atau dengan modifikasi menjadi cyborg, seperti Genos dan Drive Knight. Yang kedua bisa menggunakan eksperimen, seperti Zombie Man, atau menggunakan kekuatan supranatural seperti manipulasi ruang waktu yang dilakukan oleh Blast. Para pahlawan ini tidak menembus batas mereka, namun batas kekuatan mereka tentu jauh lebih besar dari manusia normal pada umumnya. Sebagai buktinya, Tekton Master itu bisa melawan monster level iblis, namun dia akan kalah begitu saja melawan monster yang di level naga. Berbeda dengan Flashy Flash, dia bisa menangani monster level naga, bahkan mampu mengalahkannya seorang diri. Meskipun tidak semuanya, padahal keduanya sama-sama pahlawan kelas S. Saitama sendiri itu manusia yang tidak punya potensi apapun, tapi hanya dengan latihan fisik saja, dia bisa melepaskan batas kekuatannya sendiri, dan mendapatkan kekuatan yang tanpa batas. Namun kekuatan tanpa batasnya membuat dia botak, dan kehilangan kepuasannya dalam bertarung. Kenapa ini terjadi? Jawabannya karena tidak ada musuh yang setara dengan Saitama. Sebagai orang yang tidak punya batasan, kekuatan Saitama terus tumbuh tanpa henti. Bahkan bisa tumbuh secara eksponensial. Karena dia sudah terlalu kuat, pertumbuhan Saitama tidak disadari oleh para pahlawan maupun juga para monster, karena tidak ada ukuran yang bisa dirasakan oleh mereka. Satu-satunya yang bisa menandingi kekuatan Saitama adalah Garo. Setelah dipengaruhi oleh God, Garo berhasil meniru kekuatan Saitama dan menyerang Saitama dengan kekuatannya sendiri. Namun akibat Garo membunuh Genos dan mendesak Saitama dengan kekuatan yang setara dirinya, Saitama mengalami peningkatan emosi yang sangat tinggi selama pertarungannya di bulan Jupiter. Dan tingkat pertumbuhan Saitama membuat Garo berulang kali meniru kekuatannya dan mencoba untuk tetap melawan. Tetapi ujungnya tidak sanggup untuk mengimbanginya, dan akhirnya dikalahkan oleh Saitama juga. Lalu, apakah ada orang yang bisa mengalahkan Saitama? Menurut kami, sampai sekarang jawabannya belum ada, karena semua musuhnya punya batasan masing-masing. Ada juga seperti Orochi, yang dianggap melampaui batasannya sendiri. Metodenya yaitu dengan eksperimen. Dengan membuat Orochi mengalami situasi hidup dan mati, dia bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Meski terdengar sederhana, Orochi bisa mengalami kematian yang terjadi kapan saja. Bahkan meskipun monster bisa selamat, mungkin saja mereka akan kehilangan akalnya.
sehingga membuat monster itu menjadi monster yang biasa-biasa saja. Beberapa monster tumbuh cukup kuat dengan cara ini, namun sayangnya kebanyakan dari mereka mati sebelum mencapai tingkat bencana naga. Yang berhasil dari metode ini adalah Orochi, sang raja monster. Ini membuat dia menjadi lebih kuat dari para monster yang lain, terutama para eksekutif, padahal sama-sama punya tingkatan ancaman naga. Proses ini juga terjadi pada Garo. Psychos mengirim Royal Reaper dan Buggoat untuk membuntutinya, karena Psychos mengetahui kalau mereka akan melawan Garo sampai di ambang kematian. Kondisi ini, di samping banyaknya pertempuran hidup dan mati yang Garo lakukan, memungkinkan Garo untuk mematahkan batasannya sendiri dan menjadi monster yang sangat kuat. Sehingga Garo berevolusi menjadi Awaken Garo yang terus tumbuh lebih kuat dan mengalahkan para eksekutif monster. Cara ini sama persis dengan yang dialami oleh Orochi. Tapi ada perbedaannya nih. Orochi dan Garo itu sama-sama tidak menghancurkan batasannya sendiri. Mereka itu hanya menghancurkan batasan lama mereka dan berevolusi menjadi monster yang memberikan batasan baru. Berbeda dengan Saitama yang memang sudah tidak punya batasan lagi. Inilah alasan kenapa Saitama bisa menjadi begitu kuat, dan hubungannya juga dengan konsep limiter yang ada di seri One Punch Man. Kedepannya saya akan bahas One Punch Man lagi, dan kalian boleh juga untuk memberikan saran pada apa yang saya bahas selanjutnya. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan bye-bye.